Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh undangan Allah yang berbahagia. Tentunya tadi sudah kita ucapkan bahwa pertama kali tentunya kita ucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada Allah, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Semoga kita semuanya yang hadir di sini akan dibimbing oleh Allah untuk terus menjadi manusia-manusia yang sabar di dalam bulan Ramadan ini. Salam dan salawat juga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga Allah juga selalu membimbing kita untuk selalu meneladani sunnah-sunnah beliau sebagai tanda rasa cinta kita kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, kita semua sampai hari ini sudah menjalani puasa yang ke berapa? Masih ingat Pak? 26 ya. Kalau menurut ulama, Ramadan dibagi atas 3 bagian. Yang pertama 10 hari yang pertama rahmat, yang kedua sebagai maghfirah, yang ketiga ini adalah hitqun nar. Semoga saja kita semua nanti bisa dibebaskan dari api neraka. Sebagaimana dalam sebuah hadis, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Artinya barang siapa yang berpuasa kelawan karena iman dan ihtisab, maka dosa-dosanya akan diampuni, dosa-dosa yang sebelumnya dan tahun sebelumnya. Semoga kita ini menjadi orang-orang yang telah diampuni. Ramadan ini menjadi satu momentum yang sangat penting bagi kita semua untuk memanfaatkan kesempatan ini mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah. Makanya mari tidak usah nunggu lama-lama, tidak usah nunggu jadi tua dulu. Mari kita mulai sekarang bersiap-siap menuju pada ampunan Allah. Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin." Sebagaimana tujuan diadakannya puasa adalah untuk menjadikan kita semua menjadi manusia-manusia yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. La'allakum tattaqun. La'allakum itu mempunyai pengertian bahwa kita di dalamnya harus bersungguh-sungguh. La'allakum. Jadi tidak semua orang yang berpuasa akan menjadi takwa, kecuali orang yang bersungguh-sungguh. Demikian pula takwa akan diberikan kepada kita bukan hanya selama bulan Ramadan sampai akhir Ramadan, tetapi setelah Ramadan. Makanya di samping karena kita percaya bahwa ini adalah perintah Allah, juga ada yang namanya ihtisab. Ihtisab itu secara lughawi, secara bahasa artinya menghitung-hitung dengan sungguh-sungguh. Ihtisab secara kajian fikih bisa berarti segala perbuatan baik yang berpuncak kepada ikhlas. Ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengkaji beberapa pengertian ihtisab dari beberapa kitab. Di antaranya, pada intinya ihtisab itu adalah bahwa kita dalam kerangka membersihkan hati kita benar-benar karena Allah. Oleh karenanya kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah puasa kita sudah sampai tahap itu? Bukan hanya menahan lapar, minum, hubungan suami istri, dan hal-hal yang batal puasa, tetapi apakah kita sudah
bersungguh-sungguh di dalamnya. Yang pertama, apakah kita sudah melakukan semacam pembersihan diri, sucian diri, sebagaimana tadi dibaca oleh Imam dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya sesungguhnya beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Yang pertama barangkali adalah istisab itu sifat hati-hati. Jadi kita mulai berhati-hati di dalam berpuasa ini, bersikap hati-hati pada orang lain. Barangkali dalam hal bicara, dalam hal langkah melakukan sesuatu, kita berpikir dulu kira-kira akibatnya apa, efeknya bagaimana. Saya pernah mendapati, tapi bukan di masjid ini, ada orang yang bertengkar gara-gara masalah khilafiyah. Jadi ada orang yang melakukan sholat sunnah sebelum maghrib, itu ditegur oleh orang secara tidak baik dengan mengatakan, kamu tidak tahu aturan sebagai tidak tahu fikih. Padahal orang itu melakukan sholat sunnah sebelum maghrib tentunya dengan keyakinannya sendiri. Begitu pula ada orang yang tidak mau sholat gara-gara imamnya tidak membaca bismillah. Ada juga orang yang tidak mau sholat dan bermakmum gara-gara tidak melakukan qunut. Begitu pula barangkali sholat tarawih yang kami kita lakukan. Ini masalah-masalah khilafiyah dalam adanya perbedaan tafsir para ulama dalam hal qur'iyah cabangnya. Ada sholat tarawih yang rakaatnya 8. Ada juga yang rakaatnya 20. Maka dalam hal ini tidaklah perlu kita saling menyalahkan. Kita masing-masing punya keyakinan sendiri. Ini masalah-masalah khilafiyah. Sehingga mari kita semua bersatu. Ini bukan soal salah dan benar, tapi salah perbedaan pengambilan hukum di dalam agama Islam. Barangkali Bapak Ibu perlu ketahui, sumber hukum Islam itu bukan hanya Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan beberapa daripada mujtahid, hasil ijtihad, mursalin musalah, dan juga adat, istiadat, uruf. Makanya kita berlatih untuk bicara baik-baik. Ada pengalaman dulu, barangkali Ibu Bapak kenal namanya Kiai Ahmad Haji Air Fakhruddin. Pada saat itu beliau didapuk menjadi imam di daerah Madura. Waktu itu beliau didapuk menjadi imam sholat tarawih. Pak Air Fakhruddin, barangkali Bapak Ibu tahu ya, siapa beliau? Ketua Muhammadiyah. Tapi menjadi imam tarawih di daerah Madura. Maka sebelum memulai sholat, beliau bertanya, Bapak Ibu Saudara semua, nanti sholat tarawihnya berapa rakaat? 20 rakaat Kiai. Ya sudah, monggo. Maka Pak Kiai Air Fakhruddin memulai sholat isya dulu. Sholat isya dimulai dengan sholat, bacaan suratnya setelah Fatihah itu surat yang panjang-panjang. Panjang bahkan sampai berapa lama itu. Sehingga setelah selesai sholat, Pak Air Fakhruddin tanya lagi pada berjamaah, gimana? Apakah kita lanjutkan sholat tarawih? Ada yang nutup, Pak Kiai, kalau bisa 8 saja. Karena pikir 28. 8 saja tadi 2 rakaat, 4 rakaat isya, lama sekali bacanya. Bagaimana? Bayangkan mereka. Akhirnya dijalankanlah. Jadi Pak Air Fakhruddin tidak perlu menyatakan ini yang benar, ini harus benar. Tetapi mengikuti uruf atau adat setempat, tetapi dengan bijaksana dia menjalankan strategi seperti itu. Artinya kita berhati-hati. Bahkan ada seorang imam Masjid Haram yang beliau menjadi imam di Masjid Istiqlal, padahal beliau biasa menggunakan mazhab Hambali, tetapi waktu membaca surat Al-Fatihah di Masjid Istiqlal, dia mengawali dengan Bismillah, yang kebanyakan kaum dari mazhab Syafi'i.
Jadi itulah sekelumit daripada masalah-masalah khilafiyah yang saya maksud. Maka yang pertama adalah kita saling menghormati, toleransi, dan tidak boleh berpecah belah. Karena perbedaan dalam Islam sejak dulu sudah direstui oleh Rasulullah sebagai satu rahmat yang berbeda. Kemudian sifat yang kedua dari ihtisab itu adalah sabar. Kemudian sabar di dalam beribadah, sabar di dalam mentaati perintah-perintah, dan sabar dalam menghadapi ujian. Karena hidup ini sebetulnya adalah ujian. Bagaimana sebenarnya kita dituntut untuk memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Maka Allah mengingatkan dalam surat Al-Asr bahwa sesungguhnya demi waktu, Al-Asr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam keadaan yang rugi, dalam keadaan celaka. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh adalah orang-orang yang beruntung. Di dalam menghadapi ujian ini, Imam Ghazali membagi manusia menjadi 4 bagian. Ada yang bernama orang yang sa'idun fid dunya wasakiyun fil akhirat. Sa'idun fid dunya itu orang yang mendapatkan keuntungan, kenikmatan dunia. Tetapi wasakiyun fil akhirat, tetapi rugi di akhirat. Jadi orang ini kehidupan dunianya mewah, semua serba ada, selalu sehat, istri cantik, anak-anak sehat, baik semuanya. Tetapi dia ujiannya adalah soal kesombongan biasanya. Ketika nikmat itu begitu besar, manusia lupa, lalai, dan cenderung sombong, dan tidak mau menjalankan perintah Allah secara lurus dan ikhlas. Sehingga orang ini nanti akan mengalami wasakiyun fil akhirat, artinya menderita, susah di akhirat. Jadi bahagia di dunia tetapi susah di akhirat. Kira-kira ada enggak sekitar kita ini? Moga-moga tidak ada. Yang kedua adalah tipe manusia yang sakiyun fid dunya wasaidun fil akhirat. Sakiyun fid dunya, susah di dunia tetapi bahagia di akhirat. Di dunia barangkali dia kekurangan untuk makan sehari-hari dia secukupnya, tetapi dia selalu bersyukur apa yang ada dan hatinya selalu ditenangkan dengan rasa syukur itu dan tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya terhadap Rasulullah, terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kewajibannya terhadap manusia. Oleh karenanya dia mendapatkan sa'idun fil akhirat, kebahagiaan di akhirat. Yang ketiga adalah sakyun fid dunya wasa'idun fil akhirat. Jadi susah di dunia dan juga susah di akhirat. Ini yang paling celaka. Di dunia nggak punya apa-apa, jabatan nggak punya, orang susah, cari uang juga susah. Tetapi dia tidak mau bertaubat, tidak mau menjalankan ibadah, tidak mau sholat, tidak mau puasa. Barangkali rumahnya mungkin sebelah masjid, tapi ketika adzan tidak mau dia datang. Bahkan sampai umur menjelang ajal juga tidak menjalankan itu, sehingga nanti di akhirat menjadi orang yang susah. Jadi yang ketiga adalah tipe orang yang susah di dunia tetapi juga susah di akhirat. Nah, yang terakhir adalah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Barangkali inilah yang terbaik, dan kita berharap di dalam sebuah doa-doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi semoga aja kita menjadi insan-insan dalam kategori yang keempat, yaitu bahagia di dunia dan bahagia di akhirat.
Jadi tadi sudah dibisikkan oleh Pak Januri supaya maksimal 15 menit. Bagaimana Bapak Ibu, kita akhiri saja. Jadi barangkali ada sebuah kisah yang bisa saya sampaikan dari sahabat Abdullah bin Amr bin As pada waktu itu, ketika duduk di masjid, biasa Rasulullah itu berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan bahwa akan ada lewat di hadapan kalian semua seorang laki-laki ahli surga. Para sahabat juga bingung yang mana di antara mereka. Tiba-tiba lewat orang. Jadi seorang laki-laki Ansar dengan jenggotnya yang masih basah oleh wudu menjinjing sandal. Dan ini dilakukan sampai 3 hari berkali-kali. Nabi menyatakan begitu. Oleh karenanya sahabat Abdullah bin Amr bin As tadi penasaran. Orang ini rumahnya di mana? Dicari rumahnya, ketemu. Lalu dia ingin mengetahui sebetulnya amalan apa yang membuat dia dinyatakan oleh Nabi sebagai ahli surga. Jadi Abdullah bin Amr berpura-pura dia sedang berselisih dengan orang tuanya dan ingin tinggal di situ selama 3 hari. Dan orang itu membolehkan, silakan 3 hari Anda bertempat tinggal di rumah ini, tapi rumahnya ya seadanya. Dan dia seorang diri, tidak ada istri, tidak ada anak. Selama 3 hari Abdullah bin Amr bin As tadi mengamati orang ini, apa sebetulnya amalannya. Pulang kerja dia biasa saja. Kemudian surat-surat wajib dilakukan, malam langsung tidur, bangun menjelang subuh, surat qobliyah subuh, kemudian wirid, setelah itu berangkat kerja. 3 hari seperti itu saja, nggak ada amalan-amalan. Menurut Abdullah, saya kira itu kan hal yang sepele buat saya. Gitu. Pasti ada amalan yang lain. Akhirnya 3 hari kemudian, Abdullah bin As berterus terang bahwa sesungguhnya saya ikut ke rumahmu ini, saya ingin tahu amalan apa sebetulnya Anda disebut oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Amal yang saya lakukan ya yang Anda lihat itu, tidak lebih dari itu. Tidak lebih, ya itu saja. Saya menjalankan sholat. Hanya saja sebelum pergi tidur, saya tidak pernah membawa rasa iri, dengki, benci pada tetangga saya. Saya selalu berusaha untuk membersihkan hati agar terlepas dari segala sifat-sifat buruk. Jadi dia selalu berusaha untuk membuang sifat-sifat buruk, sifat sombong, sifat kutil, bakhil, sifat cerewet dan sebagainya, dengan diisi dengan sifat-sifat yang baik. Jadi itulah rupanya yang menjadikan beliau menjadi ahli surga yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Saudara Bapak, Ibu, saudara sekalian, semoga puasa ini menjadikan kita orang-orang yang bersih hatinya. Sebagaimana tadi diungkapkan di dalam salat asam yang dibaca oleh imam, mari kita bersama-sama membersihkan hati kita sehingga kita menjadi orang yang beruntung. Jadi demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.